Baik, terima kasih Bu Nini, Pak Asep, Pak Agus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Pak Agus, Bapak Dr. Agus Sukoco selaku Ketua APSI, kemudian Bapak Dr. Asep Tapip selaku Ketua APSI dan AKSI selalu bersama kita ya. Kemudian Ibu Nini, Bu Nuraini dan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dari Sabang sampai Merauke, dari Sumbar juga ada Pak Andri ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan syukur alhamdulillah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa telah mempertemukan kita di ruangan ini. Pertemuan antar manusia, di mana bertemunya, berapa lama ketemunya, untuk apa ketemunya, apapun kesannya, itu 100% keputusan ilahi. Walaupun pertemuan itu secara virtual gitu ya. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka pertemuan itu tidak akan pernah terjadi. Termasuk pertemuan para guru dengan murid yang paling menyebalkan hari ini di kelas. Itu yang mempertemukan Tuhan. Kenapa Tuhan mempertemukan? Karena Tuhan mempercayakan kepada kita, memberikan kehormatan kepada kita. Semakin bermasalah anak itu, semakin besar kehormatan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada gurunya sebetulnya. Berarti semakin besar juga keberkahan yang diterima oleh gurunya. Jadi berterima kasihlah kepada anak-anak yang menjengkelkan kita hari ini di kelas, karena dia hadir untuk menyelamatkan kehidupan gurunya dunia akhirat sebetulnya. Dengan hadirnya mereka, maka keberkahan yang mengalir kepada gurunya tidak pernah berhenti dan semakin besar sampai kapanpun, walaupun dia telah tiada. Jadi profesi sebagai pendidik ini adalah profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun sebetulnya. Semakin terkuras energi kita karena mendampingi anak-anak yang bermasalah, maka semakin sehat kita secara lahir dan batin sebetulnya. Karena kalau kita berolahraga, itu energi kita yang keluar mengeluarkan keringat, keringat itu akan membuang toksin yang ada di dalam tubuh kita, itu kalau fisik. Nah, kalau energi kita itu terkuras oleh anak-anak yang menyebalkan kita hari ini, nah semakin banyak energi kita yang terkuras, semakin banyak toksin-toksin kejiwaan yang keluar dari tubuh kita sebetulnya. Makanya para pendidik itu selalu sehat sampai kapanpun. Yang penting satu, ikhlas memberikan pelayanan sebetulnya. Jadi semakin anak itu merepotkan gurunya, semakin sehat gurunya itu sebetulnya. Karena penyakit batinnya itu akan semakin keluar dari tubuhnya. Nah, makanya itu semakin bahagia sebetulnya. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan topik kita hari ini, tadi sudah diawali oleh Bu Nini, ya, bahwa proses belajar itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan menuju satu tempat, ya, menuju satu kemampuan. Jadi sebelum kita menuju satu tempat, pastikan dulu tujuan itu. Kalau saya dari Jakarta ke Malang, saya pastikan dulu Malang itu di mana. Dan setelah itu saya harus tahu di mana posisi saya sekarang. Nah, untuk mengetahui di mana posisi Malang itu, saya harus punya kriteria. Malang itu berada di mana? Kemudian naik apa dengan sana, apa ciri-cirinya kalau saya sudah sampai di Kota Malang. Nah, itu apa namanya, saya sudah membayangkan itu. Kemudian sebelum berangkat saya harus tahu persis di mana posisi saya. Nah, berarti sebetulnya kita berangkat dari tujuan. Pastikan tujuan. Nah, berarti Bapak Ibu, untuk memastikan tujuan itu kita perlu melakukan asesmen. Nah, saya melakukan ases terhadap Kota Malang. Di mana posisinya, di berapa kilo jaraknya ke sana, berapa naik apa ke sana dan sebagainya, semua ciri-ciri saya keluarkan. Berarti saya melakukan asesmen di situ. Kemudian saya juga
perlu melakukan asesmen di mana posisi saya dan berapa jaraknya saya dengan Kota Malang, gitu kan. Nah, kenapa saya perlu melakukan asesmen itu? Pertama, memastikan tujuan, yang kedua memastikan posisi saya, terutama berapa jarak saya dari tempat saya berangkat sampai ke Kota Malang. Dan tentunya cara berangkat saya dengan teman saya yang berada di Semarang ke Malang dengan saya di Jakarta tentu berbeda. Bayangkan kalau seandainya di antara kami itu tidak tahu bahwa kami posisi berbeda, saya di Jakarta, dia di Semarang, lalu berangkat dengan cara yang sama. Nah, lalu dengan waktu yang sama, cara yang sama, jalan yang sama. Nah, tentunya akan menguntungkan salah satu. Kalau seandainya, ya kalau disamakan jalannya, nah, samakan jam berangkatnya, samakan caranya, tentu akan menguntungkan salah satu. Yang di Semarang yang lebih dekat ke Malang lebih diuntungkan daripada saya yang jauh di Jakarta. Untuk itu, saya dan teman saya di Semarang harus berangkat dengan cara yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, disesuaikan dengan kondisinya. Karena saya lebih jauh, mungkin saya pakai kendaraan yang lebih cepat atau saya berangkat lebih awal. Kalau saya sama-sama naik kendaraan yang sama misalnya, dan tidak harus saya selalu bersama-sama sampai di Malang dengan dia. Dia bisa menempuh jalur yang berbeda, gitu kan? Nah, begitu juga lah hakikat dari asesmen dan pembelajaran, gitu ya, Bapak Ibu. Pembelajaran adalah sebuah perjalanan anak menuju kesempurnaan kompetensi. Sangatlah tidak salah kalau anak itu di awal tidak tahu. Kemudian di awal juga dia tidak bisa. Di awal dia juga masih nakal. Sangat tidak salah. Ya, ini Bapak Ibu para pengawas dan para Bapak Ibu guru mungkin kita sore ini ngobrol aja ya Bu Nini ya. Nanti ada beberapa tayangan yang membantu itu kan. Ya, ngobrol aja ya. Ya. Santai aja. Ya, santai aja. Saya obrolan dari situ gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah perjalanan tadi ya gitu. Jadi pastikan tujuan, pastikan posisi saya dan itu lakukan asesmen. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya harus mengetahui posisi berangkat saya, starting point saya, tadi menyambung Bu Nini tadi. Karena untuk memastikan cara berangkat saya itu jangan salah, jangan keliru, sampai di tujuan. Nah, posisi awal saya itu, saya ketahui dengan persis, itu asesmen awal. Kemudian nanti kan waktu saya sudah sampai di Malang, betul nggak saya sampai di Malang? Jangan-jangan Surabaya atau jangan-jangan tempat lain. Nah, itu asesmen akhir atau disebut asesmen sumatif, gitu kan? Nah, asesmen awal berarti pertanyaannya penting nggak atau seberapa penting bagi kita untuk mengetahui starting point awal. Starting point awal, seberapa penting bagi kita untuk tahu bahwa sebelum membelajarkan perkalian, anak-anak ini sudah bisa operasi dasar hitung belum? Atau jangan-jangan ada anak yang belum mengenal bilangan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika kita mulai pembelajaran dengan perkalian, ya, kemudian tanpa kita mengetahui bahwa di dalam kelas itu ada anak yang belum mengenal bilangan dan ada anak yang belum bisa mengoperasikan dasar hitung, penjumlahan dan pengurangan, kita langsung saja menghabiskan materi perkalian sesuai dengan RPP yang kita ajarkan sampai tuntas, dan yang akan bisa mengikuti pelajaran itu hanya anak yang siap dengan perkalian. Mungkin itu hanya ada 1-2 anak di kelas itu. Yang lainnya belum. Gitu kan? Nah, ketika kita pindah ke pembelajaran berikutnya berdasarkan kecepatan guru menuntaskan materi, maka selesai pembelajaran 2 kali 45 menit tentang perkalian atau 2 kali 35 menit tentang perkalian, guru akan pindah ke kompetensi berikut dan terus sampai akhir semester. Nah,
tanpa kita melihat bahwa di awal itu ada anak yang belum mengenal bilangan, ada yang belum mengoperasikan itu. Lalu kita tuntaskan sampai akhir semester. Begitu di akhir semester, dilakukanlah ujian akhir semester. Nah, di situ ketahuanlah ada anak yang belum tuntas sampai KKM, waktu itu KKM ya sebenarnya. Nah, dilakukanlah rapat kenaikan kelas di akhir tahun itu. Untuk merapatkan anak itu, memutuskan anak itu naik atau tidak naik. Nah, setengah hari rapat itu bersih tegang ya di situ. Yang diperdebatkan itu bukan kompetensi anak, tapi angkanya. Angkanya yang diperdebatkan. Nah, karena di total dari awal sampai akhir, di total dari ulangan harian pertama, ulangan tengah semester, ulangan apa dan sebagainya, setelah dapat angka terakhir, ternyata anak itu hanya 50 angkanya. Padahal KKM selama itu minimal 75 gitu. Akhirnya sudah diperdebatkan lah. Gitu ya. Nah, keputusan terakhir dalam tanda kutip anak diselamatkan. Bagaimana diselamatkan? Ya, diangkat angkanya. Naiklah angkanya ke angka 80. Nah, secara persyaratan kenaikan kelas, si anak itu naik. Karena angkanya yang naik. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, dengan kita naikkan angkanya, apakah kompetensi anak ikut naik? Nah, jadi ya sudah pasti kompetensinya tidak ikut naik karena tidak ada treatment apa-apa. Nah, begitu dia naik ke kelas berikut, Bapak Ibu, otomatis dia akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dia masih punya penyakit dari awal. Dari awal penyakit itu masih ada di dalam dirinya. Kemudian dia harus mengikuti pelajaran di kelas di atasnya. Terus akhirnya sampai selesai di akhir tahun lagi. Kejadian yang sama terjadi lagi, dirapatkan lagi. Ya. Jadi sempat dikasih kesempatan remedial di akhir ya sebelum itu. Remedialnya apa? Ulang ujian. Saya bilang 1000 kali pun kita kasih kesempatan anak untuk ujian ulang, tidak akan menyembuhkan apa-apa. Karena persoalannya itu sudah dipendam dari awal. Tidak diatasi dari awal. Ya. Akhirnya tadi langkahnya diselamatkan lagi, selamatkan sampai anak tamat SMP. Punya ijazah SMP, masuk ke SMA. Begitu masuk SMA, pelajaran pertama di SMA itu adalah pertidaksamaan kuadrat atau pertidaksamaan satu variabel, dua variabel. Ini persis kejadian 5 tahun yang lalu di sebuah sekolah swasta memang. Begitu dimulai pembelajaran pertidaksamaan kuadrat satu variabel, dua variabel, semua anak itu hampir pingsan. Karena nggak ada yang nyambung satupun. Lalu apa yang dilakukan oleh sekolah itu? Dan sekolah itu akhirnya dites anak itu, dicek ya. Bukan dites ya, dicek. Hasil ceknya luar biasa. Ternyata banyak anak, mungkin sampai 50% lebih anak yang belum bisa penjumlahan, belum tuntas penjumlahan. Padahal sudah kelas 10 minggu awal. Penjumlahan 1 digit, 2 digit, 3 digit, oke. Tapi 5 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, begitu angka diacak, enggak bisa lagi, udah kosong, udah enggak nyambung. Lalu apa yang dilakukan oleh sekolah itu? Disimpan kurikulumnya, simpan dulu kurikulumnya. Karena kalaupun dipaksakan kurikulumnya di kelas 10 itu, Bapak Ibu, sehebat apapun gurunya ngajar, anaknya tetap akan akan pingsan, tidak akan nyambung sama sekali. Akhirnya apa yang dilakukan? Disimpan selama 3 bulan. Sekolah itu membereskan anak dari penjumlahan kelas 10 SMA. Membereskan penjumlahan sampai perkalian, Bapak Ibu. Nah, waktu itu mohon maaf itu ya, kepala sekolah itu bersitegang dengan para pengawasnya. Karena gurunya disalahkan. Kenapa tidak mengajarkan sesuai dengan kurikulum? Kenapa kalian mengajarkan penjumlahan? Padahal itu pelajaran kelas 2 SD. Ya. Dan itu
akhirnya kita jelaskan, ya. Kita jelaskan. Kenapa? Karena untuk meyakinkan guru untuk menggunakan waktu 3 bulan itu membereskan perkalian itu juga tidak mudah. Karena guru takut nanti akan tidak tuntas penyampaian materi kurikulum di kelas 10. Kan? Nah, akhirnya berdebat juga dengan guru, gitu kan? Kenapa? Guru takut. Ada 20 KD di kelas 10 itu. Kalau kita tidak ajarkan, ada 18 minggu. Kalau seandainya tidak kita ajarkan sesuai kurikulum, maka di akhir semester dipastikan kurikulum itu tidak selesai. Lalu kita bilang, kalaupun selesai penyampaian kurikulum 100%, adakah jaminan anak menguasainya? Tidak. Saya bilang, kita ini sebagai pendidik hadir untuk melayani anak, untuk mendidik anak-anak. Kenapa kita harus mendidik anak-anak? Karena mereka belum terdidik. Apa buktinya mereka belum terdidik? Ya belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, dan masih malas, masih nakal, dan butuh pendidikan. Semakin anak itu tidak bisa apa-apa, maka keberadaan kita semakin bermakna sebetulnya. Untuk itu, Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu guru itu bukan untuk menyampaikan kurikulum, bukan untuk menyampaikan materi kurikulum. Kurikulum itu alat. Kehadiran kita itu karena anak. Karena mereka belum terdidik, maka kita ada. Untuk itu, apapun yang terjadi, utamakan itu pelayanan kepada anak. Kurikulumnya yang kita buat menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena apa? Mohon maaf, saya bilang kita digaji, diberi apa semuanya karena mereka. Bukan karena kurikulum. Kurikulum itu alat bantu guru untuk itu. Nah, jadi kalau begitu akhirnya guru yakin, akhirnya dibereskanlah